Halo Askul, apa kabar? Hari ini kita lagi ada di Krukut Depok, tepatnya di Kopi Magma. Kopi Magma itu adalah kopi dari kebun sendiri. Nah, seperti apa rasanya? Ayo kita cobain. Sip. Halo Askul, hari ini saya lagi ada di Magma Coffee. Rekomendasi dari Mas Gigi, YouTuber dari Depok. Yang ini yang merekomendasikan tempat yang oke banget nih. Keren Magma ya? Coffee. Asik ya? Asik Kayak banget. di Depok ada tempat adem ini ya? Iya, ini di jalan apa nih? Ini Jalan Krukut Raya. Jalan Krukut Raya ya. Terus ini kita sebenarnya mau nyobain, kalau nyobain kopi harus nyobain ini nih. Apa tuh bang? V60. V60, apa tuh bang? V60 itu biasanya Arabica. Arabica ya. Biji kopinya dari Arabica. Terus dia nanti ini apa namanya? Disaring. Saringan itu bentuk V gitu. Harganya untuk makanya dibilang 60 derajat. V60. 60 derajat. V-nya itu 60 derajat. Jadi V60. Gitu. Dan kita mau cobain dulu. Ini biasanya kalau aromanya Beda ya? Aromanya beda. V60 itu. Dia beda sama, karena kan nggak ngerti kopi nih bang. Bedanya dia sama espresso apa tuh? Kalau espresso kayaknya lebih kental ya? Kalau Cara espresso buatnya itu juga dari beda. Robusta. Robusta ya? Kalau ini enggak. Ini Arabica, biji kopinya beda. Biji kopinya beda ya? Nah, sebelum ngopi, Ya. biasanya kita hirup dulu nih. Gitu ya? Kayak wine ya? Gitu ya? Lo belum pernah nyobain V60 ya? Belum. Kan ada lagi belajar nih. Oke, belajar. Terus habis itu minumnya tuh sedikit. Nah, Jadi gini cara minumnya. Kalau habis minum, habis di ini nafasnya, buang nafasnya itu lewat mulut, cuma mulutnya ditutup dulu. Biarin si udaranya itu keliling di mulut. oh gitu. Heeh. Kita coba ya. Ya. Sebelum kita coba, kita harus ngomong Indonesia ayo minum. Indonesia ayo minum. Gimana bang? Enak nih. Ada rasa coklatnya. Kayaknya dia nempel sama pohon coklat. Iya. Saya belum tahu deh nanti kayak gimana. Harus nanya sama ownernya nih. Iya iya. Cuma ini kayaknya nempel sama pohon coklat kayaknya ya. Iya. Rasa coklat gak? Kayak coklat gak? Gak Kayak bisa ada ya? rasain kopi. Oh. Gak bisa. Jadi apa ya? Saya harus tahu. Jadi setiap ini kopi itu tanamannya tuh biasanya nempel sama pohon lain. Oke. Jadi ini Kalau mungkin misalnya dia nempel sama jeruk, kayak gitu. jadi aroma jeruk. Gitu. Kalau saya rasain kayak coklat. Curiga saya ini nempel sama pohon coklat. Pohon coklat. Curiga saya ya, tapi saya belum tahu nih. Karena kita belum wawancara sama ownernya. Kan abis ini kita ngobrol sama ownernya. Biasanya kan harusnya wawancara sama ownernya dulu baru ini ya. Ini tapi kita coba dulu. Beneran gak bisa ngerasain. Ya coba ya. Coba. Kita coba. Ini caranya nih, tarik nafas dulu, terus ditahan, terus glodok minum, terus buangnya lewat mulut, cuma ditahan dulu di mulut. Itu nanti aromanya ketahuan. Ini nempel sama pohon apa? Susah ya. Ya. Kayaknya 6 bulan lagi kita ngobrol lagi bang. Coba ya. Dor. Enak banget. Kok coklat? Enak banget. Hikmat ya. Enak banget ini. Enak banget. Ini di Bandung nih bang. Curiga saya pohon coklat sih. Curiga saya nih Pohon nempel coklat pohon coklat. Karena ini mirip coklat. Tapi ini light. Pernah nyoba kayak gini wamena.
Habis itu malam nggak bisa tidur. Oh, kalau Kayak ini minum obat kuat. Kayak minum itu, kayak makan sate kuda. mau nonton sate Dia kuda, nonton sate kudanya. cek channel aneh ya. Tadi saya ini ya. Iya. Saya ya itunya nanti ada nih, ntar sate kuda. Jadi sate kuda. Kok sate kuda jadinya? Jadi ngomongin kopi tuh begitu. Kalau cara minumnya tuh emang begitu. Butuh ini ya. Butuh belajar agak lama. Ada ini nggak bang? Ada sekolahnya nggak tuh bang? Sekolahnya apa? Sekolahnya ada barista. Barista. Kalau di Masa Bogor sekolah ada. minum kopi? Bisa review kopi ya kan? Coba. Sering-sering aja. Biasanya nanti kalau tiap daerah beda-beda. Makanya saya tuh biasanya kalau pesan V60 di berbagai tempat itu nanti ada beberapa biji kopi kan dari. Nah, saya nyobain ini. Oh, gitu. Ini pasti rasanya beda. Kalau ada pembanding mungkin lebih enak. Nah, gitu ya. karena ini kan dia kan biji kopinya dari sendiri kan. Dari daerah Malabar katanya ya tadi. Iya, Malabar Bandung. Malabar Lumayan, Bandung. Jadi kalau misalnya teman-teman semua kesini hanya satu biji kopi saja yang tersedia gitu. Ini Jadi dia dikenalnya kopi konservasi katanya bang. ya konservasi. Karena tidak merusak itu. Tadi ngobrol tidak merusak ekosistem dari tahun lain gitu. Tapi sebenarnya kopi itu nggak merusak sebenarnya. Oh, enggak ya? Dia hanya menempel gitu. Sama pohon apa gitu dia nempel. Oh, dia nempel ya? Nanti Katanya rasanya pohon sendiri kan ya? Iya, nanti rasanya dia mirip. Oh, gitu. Mirip sama apa yang Ditempelin. Kayak di kopi Sipiroki itu nempelnya sama pohon jeruk. Jadi rasanya itu kalau kayak tadi dengan Keluarnya coklat. Kalau ini jeruk. sensasi rasanya. Oke. Emang nggak ngerasain coklat? Ya belum. Iya begitulah. Makanya saya bingung. Kamu perlu belajar ya, Aduh. teman-teman ya. Ini Makanya nih. Ini pakai feeling banget sih Iya, emang feeling kalau minum kopi V60 tuh emang feelingnya harus agak-agak so good gitu. Bahkan kalau saya sendiri belum expert, ada yang expert itu bisa ngebedain ini arabikanya masih dicampur robusta ya. Bahkan ada yang tahu sepersekian ini aja dicampur sedikit aja tahu. Makanya grindernya tuh nggak boleh gabung ya? nggak boleh gabung Sendiri ya? sendiri gitu. Oh, ini katanya 20% ya robusta ya tadi? Bukan? Enggak, itu kan kalau house blend. Oh, Beda lagi. Okay. Kalau house blend itu biasa dipakai buat minuman yang kopi susu aren gitu. Campur. Kenapa kalau misalnya full robusta jatuhnya pahitnya bukan main. Jadi kalau misalnya kan biasa kopi-kopi kan suka dicampur buah segala macam. Nah, itu matiin semua rasa buahnya hilang gitu. Kalau ini enak sih nih. Enak ya? Enak. Kayaknya curiga saya nempel sama coklat nih. Ntar ngobrol-ngobrol. Karena rasanya kayak ada salah satu daerah mirip-mirip kopi merbabu. Iya. Dari Gunung Merbabu. Jawa Timur ya? Jawa Timur ya? Jawa Timur ya? Iya kalau nggak salah. Tapi nggak ngerti ya. Coba dong. Makanya nih lagi mau belajar. Harus besok, ini. Besok collab lagi lah, kopi lagi. Collabs lagi. Oh, boleh. Kalau collabs lagi soal kopi saya mau deh. Belajar juga ya. Oke. Biar Ya expert. kan? Itu harus menghirup aja. Ya kan? Nggak bingung ya. Menghirupnya ini. Oke, gitu aja. Nanti kita akan ngobrol sama ownernya ya. Iya. Oke, tunggu segmen selanjutnya. Oke, kita akan ngobrol sama pengelola dari Coffee Magma. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Thohir. Oh, dengan Pak Thohir ya. Ini Pak Thohir, saya mau tanya nih, Coffee Magma ini berdiri dari tahun kapan nih? Kalau yang di sini sebenarnya kita baru. Ya, kami baru. Kira-kira belum lebih usianya ini di 3 bulan belum sampai, baru di sekitar 2 bulan lebih di sini. Berarti kalau ada kata-kata kalau di sini berarti sebelumnya udah ada di tempat lain? Betul sekali. Sebelumnya yang sudah lebih dulu beroperasi itu ada 2 di Bandung. Nah, Bandungnya di mana, Pak? yang satu itu di Bandung Selatan. Itu ada di Panyaungan ya, di daerah Banjaran. Nah, itu kita kerjasama dengan salah satu rumah makan yang namanya Riung Panyaungan. Nah,
mereka menyediakan makanan-makanan otentik Jawa Barat, nah kita menyediakan kopi Jawa Barat. Nah, yang kedua itu ada di Jalan Braga Pendek, ya, tepatnya di Kota Batu, persis di sebelah gedung Histori, di gedung KA itu. Gedung KA ya? Betul. Berarti saya sebenarnya sering lewatin, tapi saya nggak pernah tahu ya. Kalau ada Kopi Magma. Oh, apa seberang ya? Kalau nggak salah. Dia berseberangan dengan salah satu hotel. Oh iya. Namanya Hotel Ibis lah kalau nggak salah itu ya, salah satu hotel. Iya, saya pernah lihat. Kalau nggak salah saya pernah lihat. Cuma saya nggak ngeh. Kalau dulu kan belum konten kuliner. Ini baru pertama, baru jalan mau 1 tahun kita konten kuliner. Jadi pengen tahu. Nah di sini kan baru 3 bulan nih Pak. Terus saya ngeliat ini produknya ternyata kopi sendiri nih Pak. Bisa diceritain nggak ini kopi dari mana nih, Kopi Magma? Betul. Nah, betul sekali bahwa kopi ini adalah kopi yang memang kami tanam sendiri. Jadi makanya ini kami namakan kopi kebun sendiri. Nah, ini kami tanam di salah satu pegunungan di Malabar ya. Itu kami tanam di ketinggian 1850 mdpl. Salah satu perkebunan tertinggi di Jawa Barat. Kebetulan kopi Magma kami namakan ini karena dia persis berada di atas daerah geotermal itu, daerah panas bumi ya. Makanya kami namakan Magma gitu. Sebenarnya Magma ini punya arti dia, namanya Magnificent Malabar. Wow, Magnificent Malabar, wih keren. Yang biasa sebenarnya itu. Dan bagus banget tuh, Magnificent Malabar. Saya juga agak kaget cuma Magma ternyata maknanya lebih luas daripada yang kita pikir ya. Terus ini sendiri ada beberapa jenis, ada apa aja tuh Pak? Sebenarnya yang kalau dimaksud jenis itu adalah proses, maka kami punya 3 metode pemprosesan pasca panen. Yang pertama adalah proses full wash, yang kedua itu ada juga kita memproses yang disebut dengan proses honey, dan yang ketiga itu yang jadi prioritas kita itu adalah proses natural. Nah, kalau jenis yang dimaksud adalah jenis kopinya, memang kami hanya menanam kopi jenis Arabica. Itu Arabica karena saya sempat lihat di menu house blendnya malah banyakan Arabica daripada Robusta. Lucu gitu. Biasanya nih Pak, saya tuh selalu kalau ke coffee shop Robustanya 70%, Arabica 30%. Ini saya kaget. Hah? Kok Robustanya lebih sedikit daripada Arabicanya? Terus pas saya tanya sama teman saya nih yang bantu saya, halo Mas Gigi, yang rekomendasi saya ke sini, ini kopinya Arabica. Wah, serius Arabica? Karena saya emang biasanya suka kalau ke coffee shop minum V60. Kalau minum V60 kan udah pasti Arabica kan. Jadi begitu tahu Arabica, oke, harus coba. Gitu. Dan ternyata rasanya sekilas saya pernah nyoba kopi merbabu Pak. Ini kayak mirip kopi merbabu. Cuma saya nggak tahu ya. Mungkin Bapak punya standar testing sendiri kan. Kalau saya menilai sebagai cuma penikmat kopi, ini mirip kopi merbabu dan ada unsur coklat gitu. Jadi saya nggak tahu nih sebenarnya nempel di pohon apa. Biasanya kan dia nempel tuh kalau kopi tuh kita kan tahu kan dia punya pohon pelindungnya kan gitu. Kalau di Sipirok mungkin jeruk, kalau ini mungkin nempel di pohon apa dan lebih cenderung kerasa apa nih Pak? Bisa diceritain nggak? Iya, kalau bicara kopi Jawa Barat itu secara umum yang kami paham itu adalah unsur fruitynya dia cukup kuat. Okay. Meskipun dia tetap tidak artinya dia tetap punya karakter yang soft ya, karakter yang lembut gitu. Itulah Jawa Barat. Jadi dia meskipun unsur fruitynya kuat, dia tetap kopinya itu lembut ya. Artinya lebih soft dinikmati gitu, dibanding kopi dari, kalau kami menyebutnya dari IG yang lain. IG itu adalah indikasi geografi. Karena setiap kopi ditanam itu tentu dia punya karakter
masing-masing gitu, sesuai dari di mana dia ditanam, di iklim seperti apa, di ketinggian berapa, lalu kemudian proses pemeliharaan atau pembudidayaannya seperti apa. Nah itu sangat mempengaruhi cita rasa si kopi itu sendiri. Begitu. Nah kalau kami tentunya kalau bicara unsur atau ada yang disebut dengan itu kan ada diagram biasanya ya. Yang diagram itu biasanya itu roda cita rasa kopi. Roda cita rasa kopi. Ya, roda cita rasa kopi itu kan ada kopi-kopi itu kayak jenis Arabica itu dia mengeluarkan spektrum rasa apa aja sih? Kan secara umum kalau banyak orang menyebut ini kok fruity banget, atau ini herby banget, atau ini flowery banget. Itu karakter-karakternya atau cita rasa yang dikeluarkan dari kopi. Jadi itu sangat ditentukan. Salah satunya adalah tadi betul iklimnya seperti apa. Ya, iklimnya seperti apa. Lalu kemudian dia dilindungi atau didampingi oleh pohon-pohon seperti apa. Nah, kalau kami sendiri kopi yang kami tanam ini ditanam di antara pohon-pohon eukaliptus. Terus berarti hampir sama dengan kopi di Australia? Apa enggak? Kita tidak mengatakan seperti itu, tapi bahwa dia didampingi oleh pohon eukaliptus karena memang di perkebunan kopi kami dia sudah ada pohonnya gitu. Jadi dia pas kebetulan karena dia menjulang tinggi, itu pas sebenarnya untuk tempat pohon kopi bernaung lah gitu. Karena kan dia tidak boleh langsung kena sinar matahari. Gitu. Nah, di samping itu juga tadi saya sampaikan bahwa di antara pohon eukaliptus juga ada pohon teh ya. Ya. Jadi ada sensasi black tea-nya juga ya tadi. Sensasi black tea-nya gitu, kira-kira begitu. Kalau makasih banyak ini udah menginformasikan banyak soal kopi. Sebenarnya saya masih mau ngobrol karena ternyata sebelah saya ini master kopi. Aduh, saya kalau ngobrol kopi tuh akan panjang dan biasanya saya berusaha mengosongkan gelas pikiran karena setiap orang punya ilmu kopi sendiri-sendiri. Ternyata kan masing-masing orang kalau dari Sumatera pasti akan cerita tentang kopi Sumatera, sejarah segala macam. Kalau ini kan Bapak dengan sejarah kopi Jawa Baratnya yang luar biasa. Tadi sebelum kita in-frame udah cerita banyak membuat saya oh gitu. Tuh, makasih banyak ya Pak ya sudah mau. Memang tidak ada kalau buat kami itu kopi yang tidak enak. Karena setiap kopi itu ada penikmatnya. Betul. Dan kita tidak, kalau saya sendiri tidak punya hak untuk kemudian menjudge bahwa ini enak, ini tidak enak, karena tiap-tiap kopi itu punya penikmatnya. Jadi yang paling penting buat kami justru adalah bagaimana kita bisa lebih menghargai kopi itu sendiri, karena kopi itu perlu proses dalam pembudidayaan, melibatkan banyak energi di sana, terutama petani. Nah, yang lebih utama lagi buat kami dari itu semua adalah siapapun yang menikmati secangkir kopi, maka sesungguhnya dia telah berkontribusi untuk kesejahteraan para petani. Oke, makasih banyak ya Pak ya udah mau sharing. Jangan lupa mampir ke coffee shopnya, coffee shop Magma di mana Pak? Alamat lengkapnya di mana? Coffee shop Magma ini alamat lengkapnya ada di Jalan Krukut Raya nomor 67 ya, RT 4 RW 1 ya, tepatnya di Kelurahan Krukut ya, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. Oke, nanti ada Google Maps-nya. Jadi teman-teman bisa semua datang. Nah, ini parkirannya luas banget. Terus juga tempatnya outdoor-nya oke banget. Ini kalau malam kayaknya lebih oke ya Pak ya. Kalau ini karena siang aja ya, jadi nggak terlalu ini. Tapi kalau malam saya yakin ini bagus banget. Sama di dalamnya ada ruang itu juga, ada ruang indoornya juga. Kalau pengen mau yang AC, nggak mau outdoor. So gitu aja liputan yang
panjang banget sih ini tentang kopi. Mudah-mudahan dapat value yang baru dari As Kuliner, karena As Kuliner akan ngasih info-info yang beda sama teman-teman kuliner lain. Dan makasih banyak Pak sudah bergabung. Mudah-mudahan coffee shopnya sukses terus ya. Amin, amin, sama-sama. Oke, gitu aja ya. Bye-bye.